Ditanggut Gus masalah babagan salat sing kula praktekaken. Nggih. Lah yen wonten kiai ngengken kula salat tapi cekelen isine takbir Allahu Akbar liwat rasa. Lah samangken niku kula praktekaken semenjak kula kantuk dawuh kados mengkaten niku sampai sakniki napa leres ngangge isine Allahu Akbar niku dicepeng lewat rasa uripe termasuk uripe Allah. Lah niku sing kula praktekaken kados mengkaten. Nggih. Kados kula nglampahi pas waya dados ngimami mas salat maghrib. Lah sing kula cepengi kados mekaten niku wau sampai ayat niku mboten karu-karuan. Ngoten Gus. Ngebleng. Ngoten nggih. Akhire jamaah niku Lari kabeh. protes. Protes. Nggih. Saderenge sak mantuni salam. Lah kula nggih saged mboten saged jawab. Wis kula pasrah mawon ngoten. Nggih. Nggih kados mengeten Gus Nggih, sing nggih. kula sampaikan dene enten kesalahan kula nyuwun nggih pangapunten Nggih. lan nyuwun bimbinganipun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya secara ringkas ya. Tapi urainya Allahu Akbar yang bagaimana? Bukan itu harus dibaca, enggak. Itu harus diterapkan maksudnya di dalam rasa. Allah utawi urip dalam diri Anda. Ana iku akbar wujude. Urip ya iku kekuasaane iso ngadeg, iso ruku, iso sujud, iso nyapo-nyapo. Itulah tadi yang kumaksud Allah batin, Allah dohir. Allah utawi urip ana iku akbar wujude ana yaiku dohiriyah jenengan iki gemebyar. Contoh wujud jenengan gerak-gerak salat itulah akbar. Lah akbar iku wujud dari urip Allah di dalam ana tadi. Memang iki jalannya lewat rasa. Tetapi saya tambah, jangan hal itu hanya dilakukan ketika sholat 5 waktu, tapi lakukanlah juga di luar sholat 5. Inilah maksud saya Allah Muhammad. Muhammad iku nyatane Allah. Hurufnya ya mesti podo papate alif lam lam ha. Muhammad mim ha mim dal. Iku maknane ngadeke wong salat, rukuk sujute lungguhe wong salat. Nek wis iki diplekno iku lho sing disebut syahadat tunggal. Sing bersaksi juga yang menyaksikan. Bon. Lengkaplah. Huwal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Leres pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wat tabi'ina tabi'ina salihina ila yaumiddin khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadratil muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan Krian, ibu bapak jemaah ingkang rawuh di majelis ataupun di rumah, kulluhum ajmain rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam hari ini kita dipertemukan kembali setelah 2 bulan ya, Ramadan, Syawal. Kita belum bertemu dalam rangka taklim ta'alim yang malam hari ini kita ambil tema cara Allah menyesatkan terhadap hambanya. Cara Allah menyesatkan terhadap hambanya. Repepe jika atos. Ada beberapa seseorang, hatinya maksudnya itu, bertindak ibadah apapun, jasmaniah tumindak ibadah apapun, baik ibadah kang murni ataupun tidak, tapi hati ruhaniahnya tersesat. Artinya hatinya itu masuk pada fatoros samawati wal ardo. Hatinya itu menghadap perkara langit dan bumi. Hatinya menghadap urusan kasyaf dan muhadharah. Tergantung muhadharah kang bangsa napa, mukasafah kang bangsa napa. Sederhana, manusia yang tersesat hatinya itu mesti tidak ada satu kesadaran bahwa apa yang muncul dan timbul pada dirinya itu dari Allah. Mengapa demikian? Bapak Ibu, yahjubuhum, Allah bakal nutupi hum ing atine kawula sangka Gusti Allah. Akhire mripat atine iku ngadepi perkara sing gelap. Dengan apa Gusti Allah nutupi atau menyesatkan hambanya? Pertama, biulumihim, dengan status kita di tengah masyarakat karena beberapa ilmu yang kita kuasai, akhirnya masyarakat itu menganggap bahwasanya kita adalah
golongan-golongan orang alim. Bapak Bu, semakin lama hati kita pasti terjebak masuk dalam kubangan rasa ngalim. Iku mesti. Ini nggak bisa kita tutupi. Sebab Allah ya'lamu ma fis sudur. Sesungguhnya Allah itu ya'lamu, ngerti ma ing apa wae fis sudur kang ono ing dalem dodone awak dhewe. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Apa keadaan hati kita? Ono rasa rumangsa bahwasanya kita itu kegolong orang yang terhormat, akhirnya nyandang sifat alim. Otomatis kita akan merasa ngalim. Berarti ilmu yang kita kuasai itu justru nutupi hati kita terhadap Allah. Wa min waraihim, dan inilah yang disebut barzah. Ilmu ini sebagai barzah. Mengapa Gusti Allah menyesatkan rohaniah kita sehingga tidak bisa sampai pada Allah? Mengapa Gusti Allah itu menutupi kita, membarzah, mendinding rohaniah kita pada Allah? Mengapa? Alasannya mudah, nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, Gusti Allah iku nyesatkan umatnya dengan cara Allah. Bi amwalihim yahjubuhum bi amwalihim. Yahjubuhum, nutupi sapa Allah hum ing atine para manungsa bi amwalihim kelawan piro-piro dunya sing di aku wis iki bab masalah dunya sing bermateri. Ane ilmu non materi, iki dunya sing bermateri. Bapak Ibu, urusan amwal dunya brono terhadap si A si B si J kadang juga nggak sama. Si A dunyane menengah menengah, si B ke atas, si C di atas sendiri. Gusti Allah itu akan menutup hati kita sebagai hamba dengan cara Allah lewat dunia yang dihadapkan kita semakin lama semakin baik. Dunia sampean ibarat berbisnis ngono, ora tau rugi, semakin bulan semakin tambah omset yang ada pada diri kita. Akhirnya asalnya kita
sugih sak RT munggah sak RW, habis sak RW sak dusun munggah sak desa, sak kecamatan, bahkan sak kabupaten. Cara Allah seperti itu. Tapi hati semakin jauh pada Allah. Orangnya sholat bendino Pak, jamaah gak tahu, gak pernah tinggalkan. Yasinan, tahlilan, tibaan, kumpulan-kumpulan apa nama jam'iyah Quran yuk, wos gak taulat. Wong jenengan niki golongan orang kaya, jam'iyah butuh duit 200 juta kelutik, dunia sampean triliunan, 200 sak piro sih kelutik. Tapi hatinya napa? Memunculkan izan wastigbaron. Olehnya berbuat bagus tadi ning ati ono rasa jenengan iki pengin disawang wong. Rumangsa luwih sugih katimbang wong liya. Wastigbaron, takabur. Tapi orang lain enggak tahu. Tapi Allah mesti tahu. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Itulah bentuknya Allah tahu, jenengan nggak bisa menolak kalau itu tadi ketika melakukan ada unsur di dalam hati riya atau takabur, gumede. Loh, ibadah yang seperti ini loh Pak, di mata Allah itu tidak tercatat sebagai ibadah yang diterima atau makbul, tidak, nggak diterima. Luwih apik jenengan iki jasmani maksiat, tapi ning atimu iku rumangsa ino, merasa hina di mata Allah, lebih-lebih dan di mata manusia. Iki perbandingan luwih apik niki, tapi bukan berarti mulai ngaji langsung ngejak laku maksi orang ngono, maksud kula perbandingan. Bapak Ibu, cara Gusti Allah menyesatkan kita lewat amwal itu gak dikurangi Allah, malah dilulu jenengan kali kula, dilulu. Mengapa demikian? Padahal kita secara syariat patuh dengan hukum syariat. Kewajiban sholat ya dilakoni, zakat dunyane, poso yo nggak pernah ninggal, haji sasate bentahun berangkat. Bang punya fulus sih Pak, ya beli haji plus lah, nonton Pak. Haji plus niku kan gak usah nunggu tahun-tahunan nang ya. Wis jenengan punya uang, piro ditunggu. Bon, jangan dikira orang seperti ini iki dia itu mendapat petunjuk. Enggak, disesatke Allah, disesatke. Ada lagi cara Allah menyesatkan, status jenengan.
jadi pejabat ya, atau di tengah masyarakat jenengan iki punya status anak sing soleh miturut pandangan menungso. Menungso memuji terus ya Pak, ora tahu mulih, tidak tahu, enggak pernah pulang nang ibuke cuman jauh kelon balik maneh. Bapak Ibu, status jenengan kali kula sebagai pejabat mulai bintang saat mulai apa kopral ya paling dek niku napa Prada, oke, sampai bintang 7 ya, duduk puyer loh ya. Bintang 5 ya, mentok ini bintang 5, bintang 4. Oh, bintang 4. Iku Gusti Allah ngelancarke Pak, ngelancarke. Daftar langsung akabri, akpol, diterima. Wis lancar sekolah terus sampai bintang 4. Loh, Gusti Allah melancarkan perjalanan apa namanya karir yang itu nih, karir mau lulus Pak, nggak ada ganjelan, delalah mau lulus, tapi hati semakin jauh pada Allah. Tahajudin kumbandawin sampak baduk niku wonten stempel 3. Tahu stempel ya? Tapi hati semakin jauh pada Allah. Loh, ini berarti tetanda dengan status itulah cara Allah menyesatkan hambanya dari jalan Allah. Pertanyaannya ketiga, sebab apa Allah menyesatkan? Jawabannya itu ada di surah Al-Baqarah. Waladina kafaru, dan orang-orang yang ingkar terhadap apa? Ayat-ayat Allah. Ayat yang mana maksudnya? Ayat-ayat Allah yang dijadikan sebagai petunjuk bil huda, hidayah, wadinil haq, dan asli agamanya tauhid, iku sawaun alaihim aandartahum amlam tundirhum layu, ditolak. Dengan cara apapun dia, pokoknya hati nggak mau nerima, menganggapnya apa isi di dalam dinu tauhid itu semuanya itu salah, tersesat. Alasannya cuma sederhana itu. Akhirnya khotamallahu ala qulubihim, ditutup ati sampean kali kula. Bahasane khotam niku dikunci, ditutup. Bahasa kula disesatkan. Akhirnya percaya nggak percaya, terima dan tidak terima, fakta di lapangan hati kita ketika saat jasmani melakukan ibadah murni atau tidak murni, apapun aktivitas, hati nggak ada kesadaran bahwasanya yang melakukan semuanya itu sumbernya dari Allah, nggak ada. Karena cara wong belajar ngono masih di la ilaha illallah dan la ilaha illallah, belum antar. Islam
iman. Bukti ini Islam, dia bersyahadat. Bukti ini iman, dia melakukan rukun-rukun Islam, tapi belum ihsan. Dia terasa Allah itu jauh. Mereka ikut terasa Allah itu jauh. Sampai tinggalilah nek ngomong masalah si opo jari si ngecat Lombok mesti nduding mendukur. Iku ngibaratno kalau Allah itu statusnya jauh di atas sana. Nggak ada dalam hati kita itu Allah itu dekat, selalu memonitor kita, melihat kita. Enggak. Apalagi anta budallaha ka'annaka taro, melihat wujudnya Allah tambah jauh. Jangankan dia ngomong musyahadah, muraqabah belum kok. Bapak Ibu, apa maksudnya ini? Pertama, kuwi nek alim, nek sugih, nek duwe status, jangan sampai Anda itu ngendel-ngendel no status wau. Basa Jawa ojo dumeh. Apa bahasa saya ojo dumeh itu? Hah? Ojo bangga. Ojo kesusu bangga dhisik. Jangan kesusu senang dulu. Justru itulah Allah cara menyesatkan kita dari jalannya. Berarti selama ini kita itu berjalan di atas jalan nafsu, sekalipun kita secara fisik taat hukum syariat. Bisa kurang ya apa sih kula ngomong ini tak mentalak no. Aku wis gak pusing-pusing badi lok nih badi caci terserah raimu. Kuwi nek gelem nrimo monggo, gak ya ora apa-apa. Wis mek ngono tok. Jane aku yo gak mentolo dulur. Berhubung banyak saudara-saudara saya yang hatinya tersesat karena ilmunya, tersesat karena hartanya, kedudukannya, akhirnya hati gak ada kesadaran kalau Allah itu dekat, kalau Allah itu yang melakukan. Kita masih tetap merasa kalau kitalah yang memiliki, kalau kitalah yang melakukan, kalau kitalah yang menang, dan lain sebagainya. Wahai saudaraku yang ada di poin 3 ini, jikalau panjenengan menerima nasihat ini, tolong sudahi, karena Allah sudah mengingatkan kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 54 lewat kisah Nabi Musa dengan para kaumnya. Ya qaumi, he kaumku, Nabi Musa, innakum dolamtum anfusakum, sesungguhnya kamu ini berbuat ngani ngoyo pada Tuhan. Bentuknya dirimu sendiri, hidup dalam dirimu. Hidup yang ada pada dirimu itu kok aku hidupmu. Innakum dolamtum anfusakum, niki maknane. Dengan bentuk apa? Bittikhadikumul ijla. Ternyata ilmu, harta benda, kedudukan itu adalah sesembahan kita, Tuhan kita. Tuhan kita hakikati bukan syariati.
Akhirnya digambarkan oleh Nabi Musa terhadap kaumnya al-ijlah. Apa al-ijlah? Anak sapi. Yang disebut pedet. Lawan tadi anak sapi. Itu yang kita sembah. Oleh sebab itu fatubu usdang tobato. Sebelum kau tinggalkan dunia ini, lekaslah taubat. Piye carane tobat? Jenengan iki umur kali kula niki wis ambu lemah, Pak. Ya. 50 munggah niku wis ambu lemah lah umume. Mangan wis gak koyo arek nom-nom biyen. Makan tidak seperti waktu kita muda. Sambal terong sik biyen niku wis sakniki nek gak sedep masakan niku terasa balik. Rokok nek gak jisamsu ngono ora gelem. Biyen lenting-lenting doyan. Saiki beda. Fatubu wisah dan tobato kuwi menyang Gustimu ila bariikum maring Tuhanmu masing-masing. Carane apa? Ya faktulu anfusakum, patenono awakmu. Tutup bunuh diri lo ya. Faktulu do matenono sira kabeh anfusakum ing awak dhewe sira kabeh. Artinya tadi kita dikatakan dolim karena kita merasa hidup. Hambane ku merasa urip sebab diuripi Gusti Allah. Lah ngoten ta? Akhirnya jenengan merasa iso ini, bisa itu, miliki ini, miliki itu. Wis kuwi patenono. Idufin pendemen dulur wujudaka ing eksistensi Anda, keakuan Anda dipendem di mana? Fil ardil humuli, di dalam bumi humul. Mana bumi humul? Tajalli iku bumi humul. Jikalau tidak mau lekas kau mendem faktulu anfusakum, meninggalkan itu semua, mohon maaf, sampai kapanpun nggak bisa ruhaniyahmu bertemu Allah. Ora iso. Ora bakal di dalam hati kita, tidak akan di dalam hati kita bahwasanya Allah terasa dekat. Kita terasa selalu dilihat Allah, enggak akan pernah. Karena kita berjalannya itu di atas jalan nafsu. Apa sih jalan nafsu ini? Jalan yang menjadikan hatimu itu selalu lalai pada Allah. Inna nafsa la'amaratum bisu. Itu jikalau jenengan gelem mertobat, caranya Anda untuk tobate iku diterima yo faktulu anfusakum, patenono keakuan dalam segi apapun. Mangan ojo diakoni kuwi sing iso mangan. Gusti Allah kang agawe kuwi. Tapi ojo dimanani Gusti Allah mangan. Gusti Allah ora dayan sego. Salat yang ngono ojo diakoni kuwi kang bisa salat. Akokno kang berkuasa di situ adalah urip Allah itu dalam dirimu. Hati jikalau sudah mematikan keakuan diri, dengan sendirinya akan muncul keakuan Allah.
Jikalau dalam hati jenengan iki muncul semuanya keakuan Allah sumbernya, itulah tanda salah satu kesalahan, dosa, kedoliman hati kita pada Allah terhapus. Gampang tak? Gusti Allah nggak pernah ngangel-ngangel. Kari jenengan mau atau tidak laksanakan ini, faktulu anfusakum. Jikalau kau melakukan ini, dalikum khairul lakum inda bari'ikum, iku luweh utama, luweh apik kau bersikap seperti itu daripada jenengan sing alim rumangsa alim, sing sugih rumangsa sugih, sing punya status rumangsa punya status. Wis kuwi nek gak percaya, ayo totoan ambek aku. Tigang perkara yang kita unggul-unggul no mau lho, bakal musno kok tinggal apa ora? Jelas. Apalah Pak sebuah nama, jikalau justru itu menjadikan hijab dalam hati. Apalah sebuah kedudukan kalau pada akhirnya menjadikan penghalang hati kita pada Allah. Apalah sebuah kekayaan jikalau jatuhnya akhirnya menjadikan hijab dan dalam diri kita pada Allah. Ini jangan keliru memaknai. Wis, ayo melarat kabeh, ora nyambut gawe, niru klason. Jare dawuhe ngono ae. Sing dadi kepala desa diserahke, dadi bupati diserahke, sing dadi presiden DPR diserahke ditinggal. Ayo nganut klason ngelumpuk ning JB. Bukan begitu, Pak. Tadi kan saya katakan fatubu ila bariikum. Bukan iku kok lepas secara fisik, enggak. Tobat toh dengan cara kembalilah kepada surat Al-Baqarah tadi yang awal. Trimon opo dawuh-dawuh di dalam agama, yang agama itu mengajarkan Anda mengesahkan Tuhan Anda. Itulah dinu tauhid. Ngoten lho maksud kula. Jikalau itu sudah Anda bawa, mohon maaf, tiga hal yang dijadikan Allah sebagai penyesatan malah justru dibalik Allah menjadi hidayah. Oke, akhirnya bisa kau jadikan sebagai thariqah, jalanmu untuk menuju pada Allah, pada Allah. Matenlah. Pun saged dipaham Pak nggih? Wis kula sakniki ngajine mulai tahun iki materine secara simpel paham ya wis, kata lalar-lalar koyok apa jenenge tampari ning pasar itu ndak, tapi tetap tak gemai tanya jawab, tetap ya, tetap saya kasih waktu tanya jawab, dan itu 5 untuk panjenengan, 5 orang, 3 wong lanang, wedok loro, ngoten lho. Wis ngene wong wedok enggak ada, tak lempar nang tiang kakung utawa bapak-bapak niki lho ngoten. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya 3 perkara ini bagi si A Allah menyesatkan bisa, bagi si B malah menjadi hidayah bisa jadi. Sebab Allah katakan, jikalau aku sudah menyesatkan satu hambaku, maka tidak akan pernah ada seseorang yang bisa memberikan petunjuk. 1, 2, jikalau aku memberikan petunjuk pada satu hambaku, maka tidak ada satu orang pun yang bisa menyesatkan
seperti nafsu atau iblis, gak bisa. Itulah perbedaan antara ahli hijab dengan ahli syuhud. Bapak Ibu hadirin, itu apa yang bisa kami sampaikan sebagai iklan atau pengumuman mawon benjing jenengan tak tanggap no Roma nek gelem sampean kersa nonton mereka napa mboten monggo, tapi tetep kula bebasno sinten sing pengin nyumbang lagu biduan jale monggo silakan. Zaman punya keahlian menyanyi naik monggo silakan pun terserah, tapi yang ngeten wis tolong berhubung jenengan wis paham tauhid karep untuk menyanyi idfin wujudaka fil ardil humul, pendemen rasa keakuanmu yang melakukan dene tengah dalan kok ya aku nih muncul ya urusan buri, sing penting berangkat wis tetepno sedaya sumbernya sangka Gusti Allah. Oke, Bapak Ibu monggo, Bapak dulu barangkali ada yang ingin menanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Gus, kula pemula. Injih. Kula saking Kecamatan Taman, Kramat Jegu. Injih. Kula rin sampun nderek wonten pondok mriku. Injih. Matur nuwun teng mriku kula namung mangestu. Mangestu menika mangan sing turu ngoten. Mergo pengin golek ilmu ngoten. Injih. Kula ajeng tanglet kula niku nek ngrungokke mirengke ceramah Gus niku piyambak teng kamar niku kula niku trenyuh kudu nangis terus lajeng nangis. Niki pripun maknane? Lah kula niku kan pensiunan angkatan laut. Lah niku sak wen-wen kula niku jarang nangis niki. Niku maknane napa? Terus kalih kula niku nek dalu tahajud, maksudnya ajeng semerep ilmu-ilmu sing gaib. Ilmu nopo, tapi niku nafsu nopo-nopo mboten saged tembus, malah sampai film ngoten sampai enjing pun ngoten mawon mboten kata-kata. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ketika jenengan sudah hati, maksud saya, menerima tauhid la ilaha illa anta, inilah dinut tauhid, membukalah hati jenengan, terbukalah hati jenengan, yastami'unal qaula, sebab jenengan mendengarkan kajian-kajian materi yang khusus babakan hati. Jenengan terenyuh sampai jenengan menangis. Karena apa? Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itulah munculnya satu kesadaran dalam hati jenengan bahwasanya aku mulai akil balik sampai umur berapa puluh tahun. Ternyata rohani aku itu dolim datang Gusti Allah. Biasanya gitu, Pak. Akhirnya wayattabi'una ahsanahu, jenengan berupaya ke depan bagaimana caranya semua ibadah yang terjadi pada diriku atau amaliyah apapun yang terjadi pada diriku itu berjalan di atas jalan Allah, bukan berjalan di atas jalan nafsu. Tandanya apa? Berjalan di atas jalan Allah.
ketika itu berlangsung, dalam hati kita itu meyakini bahwasanya sumber apapun terjadinya itu dari Allah, yang Allahnya ada di dalam dan di luar diri jenengan. Bapak Ibu, biasanya seperti itu, bahkan menangis terkadang. Gak hanya terenyuh, menangis. Nafsu lawamah muncul, hidup di dalam diri Anda, bentuknya menyesali semua apa perilaku kita selama berbulu-bulu tahun. Sehingga tinggal apa sisa hidup kita, entah berapa tahun sisa ini kita pergunakan sebaik-baiknya untuk menata khususnya hal-hal yang berkenaan dengan penyembahan kepada Allah yang sebenarnya. Pun itu satu, biasanya seperti itu. Yang kedua, jenengan tahajud bandalu, akhirnya tahu tentang masalah ilmu-ilmu gaib atau di dunia mukasyafah. Pak, iki akan bahaya. Artinya akan bisa mempengaruhi hati kita pada Allah. Manakala tidak jenengan sertakan pemahaman dzikir sirul asrar. Niki sama dengan tiga hal tadi. Dikatakan bahaya manakala ruhaniyah kita tidak ada satu kesadaran, tidak ada rasa iman sumbernya dari Allah. Akhirnya tiga hal ini Allah jadikan sebagai alat untuk menyesatkan kita, termasuk keahlian di dalam ilmu mukasyafah. Makanya saya katakan bahaya bagi si A manakala si A ini ruhaniyahnya belum memegang sirul asrar. Dan ini tidak akan bahaya buat si B manakala karena si B itu sudah merealisasikan sirul asrar. Sama halnya dengan gini Pak, kita punya anak kecil, entah umurnya itu 2 tahun atau 1 tahun. Dia suka-suka main api lilin, suka-suka kecek nih banyu kolam. Dia nggak sadar kalau itu bahaya. Bahkan justru dia suka bermain senang. Lah kita sebagai orang tua paham kalau itu bahaya, kita candak, kita ambil anak itu walaupun menangis. Sehingga apa yang kukatakan ini sebetulnya menyelamatkan rohaniah umat, tapi umat itu akan menangis jikalau ditinggalkan apa yang dia sukai. Akhirnya menolak dengan apa seruan yang kusampaikan. Sebab ini lakum minhu nadhirum mubin, perkara fafirru ilallah, untuk lekas kembali kepada Allah. Kami tidak punya hak untuk memaksakan diri, karena kami hanya menyampaikan aja kabar yang jelas, yang semata-mata itu demi kasih sayangku terhadapmu. Tapi berhubung anak kecil tadi enggak paham, akhirnya salah paham, nangis Pak, kita canda, ayo biarkan kecek ning kolam, akhirnya tenggelam dia. Biarkan dia suka bermain api, dia akan terbakar. Dia nggak sadar. Makanya Gus Dur pernah dawuh, semua golongan instansi iki taman kanak itu, ngerti? Eling sampean. Tapi muring-muring. Wis brengosen kok taman. Lah bahasaku bukan taman kanak-kanak, taklih taman kawak. Ya.
ternyata kita lah Pak yang tidak tahu 3 hal perkara bahaya tadi. Karena kedahuluan kita ngalim, kedahuluan kita sugih, kedahuluan kita punya status, tauhid ditinggal wis awangel. Cari Basman angel tuturane ngoten itu nggih. Jadi itu termasuk anu Pak nggih, ketika saat jenengan tahajud dan diketahukan Allah tentang keghaiban itu adalah di alam kasyafa mekaten nggih. Ada lagi? Monggo Bapak-bapak. Wonten sampeyan iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, nami kula Ali saking Kriyan. Ingkang kula badhe tanggetaken, kula niki salat, aku iki salat. Lah aku iki ngadep nang Allah. Banjur aku ini mboten nenten. Lah Allah niku ngadep teng sinten Gusti? Niku kula Allah. Cukup semanten ngapunten jadarenge. Pun mesinmu nek rewel cengklungno kali berantas saya. Wong kate buyar kok ya. Pun setiap diri seorang hamba vokali ya sing kok ketokno ojo revepe mburi nek rewel ya wis engko nek mulut cengklungno berantas ngono lho. Pun vokali sih vokali ya sing kok tokno vokali ojo revepe ono mburi. Ketika saat diri manusia itu sudah menyadari bahwasanya dinul hak ai dinut tauhid itu penting, akhirnya dia terima. Setelah dia menerima, muncullah mendapatkan satu kepahaman dari sebuah ilmu tersebut. Setelah paham, barulah dia melakukan pembuktian dari keimanan di dalam kebenaran dinut tauhid. Inilah yang kumaksud proses dari tahalli ke tajalli. Iben mboten bingung sampean. Proses di mana ada masih kesebut hamba dan Gusti, makhluk dan kholik, masih kesebut. Ini memang prosesnya seseorang melakukan bentuk tindakan tahalli, pembersihan dari pengakuan diri hamba yang segala-galanya. Itu namanya tahalli. Proses pembersihan dari hati terkait keakuan hamba. Dan ini jangan kita anggap bim salabim. Prosesnya kita ini kebanyakan itu jatuh bangun, Pak. Jatuh yang bangun, jatuh yang bangun.
Kadang juga muncul, kadang hambanya gak muncul, gak muncul. Sehingga mengapa Gusti Allah dawuh dalam surat Al-Insan, wa minal laili fasjud lahu, ditambahi fasabbih. Fasabbih. Fasabbih niki adalah pembersihan, pensucian, tasbih. Fasabbih, bersihkan keakuan di dalam dirimu, lailan tawilan, dengan malam yang panjang. Artinya ketika saat masa kita sadar tadi pagi sampai sore, keakuan kita masuk, maka malam hari bersihkan. Padahal jenengan tidak menginginkan keakuan diri hamba muncul, tapi tetap muncul. Fasabbih, maka bersihkanlah malam yang panjang. Inilah Pak yang kumaksud kholwat. Secara khusus itu sebagai pembersihan pada saat kita di waktu jasad ini berinteraksi dengan urusan dunia, terus hati kita muncul keakuan diri makhluk. Bapak Ibu, ketika saat tahalli ini sudah jenengan sudah dibersihkan, maka dengan sendirinya akan muncul tajalli. Apa itu tajalli? Sudah tidak berlaku nama-nama, baik nama khalik maupun nama makhluk, sudah tidak berlaku. Bapak Ibu, bahkan Allah juga menjelaskan tentang hal ini. Nama Allah juga nggak ada, nama Huwa sudah tidak ada, nama Anta sudah tidak ada, nama Ana makhluk tadi juga tidak ada, karena nama Aku Allah. Ana Rabbukum fa'budun. Kalau kau sudah di titik tajalli, maka di situ tidak ada yang menyembah dan yang disembah. Maksudnya tidak ada yang disembah dan yang menyembah itu dalam sebuah kalimat, enggak. Kalimatnya cuman ana, hanya itu. Tapi secara fisik terkontrol jenengan. Secara fisik jenengan masih dikatakan ada hamba, ada Gusti, secara fisik loh Pak. Secara syariah. Tapi secara hakikat tidak. Sehingga ketika fisik sampai sholat, umpama ruhaniyah sampai itu, tinggalkan rasa keakuan diri yang sholat. Berarti apakah itu disebut Allah nyembah Allah? Bukan. Allah itu punya sifat yang jarang umat manusia ketahui, atau jarang manusia itu membongkar-bongkar. Apa? Sifat jais. Sifat jais, wenang. Wenang bertindak apapun, wenang segala apapun. Dan selain daripada dia, daripada anak aku Allah, itu berhubung tidak ada, bagaimana bisa mempengaruhi? Nggak bisa. Biasanya jenengan niku kali kula niku letak bingungi, mosok si Gusti Allah nyembah Gusti Allah, ngoten toh? Lah niku karena kita terpengaruh dengan teori syariat.
bukan perkarane Allah nyembah Allah, Pak. Yang dimaksud nyembah seperti teori di syariat bukan. Mungkin jenengan pernah memahami kodim ala kodim. Pujinya Allah pada dirinya sendiri, yes iku sing pantes. Gusti Allah muji nang awake dewi. Oleh sebab itu sampailah kau pada tingkatan ana. Sebab kalau belum kau sampai tingkatan ana, maka masih kegolong Anda ini menduakan Allah. Wis, wonten ayat lain seakan-akan ada dua, tapi adanya ahad. Ini sesungguhnya ingsun iku wajah tu kuhadapkan wajahku, wajah roh maksudnya, wajia terhadap wajah Allah. Ini kayak dua tuh Pak ya, kayak dua, sepertinya dua. Kuhadapkan wajah ruhku pada wajah Allah, dua. Kalau sampai lihat dari sisi muraqabah atau bahkan sisi syariat, koyok luru. Kalau ini maksudnya ada dua, temenan dua antara roh dengan wajah Allah, gak mungkin di belakang ayat mengatakan wa ma'ana. Mestinya wa ana, tidak wa ma'ana. Di situ kan ayatnya kan wa ma'ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk golongan orang yang menduakan Allah. Nah ini, jadi jangan dipandang ini wajah tu wajia itu dua Pak. Wis tergantung jenengan mandangi dugi pundi. Nek mandang sampean iku di ana lo ya. Iki antara yang melihat dan yang dilihat itu satu pelaku. Makanya mengapa di situ bahasa persaksian syariat asyhadu. Saya bersaksi, saya siapa? Bersaksi, melihat, menyaksikan siapa? Illallah. Lah gitu toh. Allah yang mana? Terus ada kaitannya apa antara asyhadu dengan Allah? Ini Pak tidak akan bisa dipecahkan. Maqasidul a'dhamnya, maksud aslinya, manakala kita masih berhenti di la ilaha illallah atau huwa. Kalau Anda sudah ke anta, apalagi ke ana, udah clear sudah. Inilah yang menyaksikan dan yang disaksikan itu pelakunya tunggal. Cuman kalau kita tarik dari sisi syariat atau muraqabah pun mendekat pada Allah masih ada dua Pak. Sekalipun jenengan ini sudah tidak ada perkara selain Allah, tapi keakuan diri masih ada, itu masih termasuk syirik pada Allah. Memang dikatakan bingung nek ngaji babakan masalah hati. Mengapa kita bingung? Karena yang kita pakai itu akal. Keringetan sampai sak jagung-jagung yo mboten masuk. Jadi kedah sampean lebetaken dateng hati rasa tadi baru clear. Nggih. Jadi kita tidak akan bingung siapa yang menyembah dan yang disembah manakala sudah masuk di ana. Wonten mriku, nggih. Masih ada bapaknya? Kalau nggak ada, saya lempar ke ibu. Ada Bu?
Kalau nggak ada cek dipek bapak. Berarti tinggal 3 bapak. Ngaten. Monggo nika sing ngajeng nika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Badin derek tanglet. Ketika kita sholat menghadap kiblat, nah di situ ada sesuatu, misalnya tembok, agar bisa menembus ke Allahnya, dipandang dari apanya atau mananya. Nomor kali, nopo saged dialing-alingi Allah niku kali sesuatu Di depan Allah niku nopo saged dialing-alingi ngaten nggih. Sampun nggih. Nggih. Ketika secara syariat kita sholat menghadap kiblat, yang jelas di depan kita ada tembok. Bagaimana caranya rohaniah hati sampean itu bisa memandang wajahnya Allah? Cuman satu Pak jalannya. Fungsikanlah dzikir sirul asr saat jenengan sholat. Hafidu ala sholawah, ketika Anda melaksanakan sholat 5 waktu, biar jenengan iki wakumu lillahi qanitin ay khasyiin, betul-betul khusyuk. Fungsikanlah dzikir sirul asrar. Fungsinya dzikir sirul asrar, hati jenengan sudah meniadakan keakuan diri yang melakukan. Yang kedua, menetapkan diri Allah yang melakukan. Ketika hati itu sudah masuk di wilayah tersebut Bapak Ibu, maka tidak ada satupun makhluk yang menyesatkan jenengan. Inilah maksud ketika aku memberikan petunjuk terhadap hambaku, maka tidak ada satupun orang lain yang bisa menyesatkan. Iku cara nih. Yang kedua, apakah Allah bisa dialing-alingi oleh sesuatu? Mohal Pak. Mohal. Allah bisa teraling-alingi. Sing kealing-alingan iku jenengan kali kula. Artinya apa? Bagi Allah, selain Allah itu sudah tidak ada. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada bisa mengaling-alingi perkara yang ada? Mohal. Berhubung hati kita masih di wilayah selain Allah itu ada, maka keadaan yang tidak ada yang kita terkoada itu loh akhirnya mengaling-alingi kita kepada Allah, tapi bukannya Allah teraling-alingi perkara yang tidak ada itu. Bulet apa bingung? Pun ngeten Pak. Gak bingung cok dicampur ngeluh bangnya. Ngeten. Hati seseorang dibagi 2. Pertama, si A duduk di wilayah bahwasanya selain Allah itu ada, sebab diadakan oleh yang ada. Oke. Dunya saisine ayate yo akeh. Walillahil masyriq wal maghrib. Apa yang dari jagat timur dan jagat barat semua itu milik Allah, termasuk kita ini Pak, disebut makhluk. Oke, kita berjalan ngomong dulu pada hati kita yang pada saat
masih mengatakan selain Allah itu punya sifat ada. Sepanjang sejarah sampai kapanpun, bagi kita yang masih di zona ini, tak akan pernah ruhaniah jenengan ini bisa memandang Allah. Karena apa? Karena di dalam hati kita ada rasa, ada iman selain Allah itu ada. Satu, itu disebut ahli hijab. Yang nomor dua, si B, disebut ahli syuhud. Dalam pandangan mata ruhaniah beliau-beliau itu, selain Allah itu sudah tidak ada termasuk dirinya. Termasuk dirinya. Tapi dalam pandangan mata jasad, selain Allah ya ada. Paham ya? Loh, bagi jenengan yang ada di wilayah di sinilah akan bisa memahami bahwasanya Allah itu tidak bisa terhijabi oleh apapun. Sebab bagi Anda apapun itu sudah tidak ada. Bagaimana mungkin perkara yang tidak ada bisa menutupi perkara yang ada? Si jelimet, si munyer-munyer, mboten nggih? Oke, clear. Berikutnya, monggo. Wonten niki sisih kilen. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih Gus, di saat diri ini melakukan kholwat atau zikir sirul asror, yang hamba rasakan ini ingin bertemu Allah itu tidak bisa ketemu materinya kan Gus, secara wujud, secara materi. Yang hamba bisa rasakan hanya rasa Gus, atau hanya melihat ciptaannya aja ya Gus. Jadi untuk bertemu Allah itu memahaminya gimana Gus? Wonten nggih. 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 Sampun? Sampun, alhamdulillah. Nggih. Jenengan mungkin ketika saat di syariat itu ketemu makalah ngeten. Ning dunya iki kuwi bisa nyawang Allah hanya sebatas batinnya. Ning akhirat sak dohiriai. Lah ngoten nggih. Mungkin nanti dengar makalah ini. Di dunia ini kita hamba Allah, kekasihnya, hanya bisa berjumpa secara batiniah. Tapi sok ning akhirat sak wujud dohiri. Lah ngoten nggih. Wis. Kula nggih ngoten. Wayah mondok dhisik wayahane ya krungu makalah ini sumbernya dari mana sampai sekarang kula mumet oleh goleki. Bon, wis gak usah dipermasalahno. Ternyata ngeten. Ketika di dunia ini jenengan kali kula niki bisa memandang Allah wujudnya, ya toh? Baik secara dohir maupun secara batin, tergantung jenengan. Tergantung. Masihkah jenengan ini mengatakan selain Allah ada apa enggak? Kalau masih mengatakan enggak, kalau masih mengatakan masih ada selain daripada Allah, maka jangan sampai jenengan ikut tahu wujud dohire Allah. Ojo arep-arep. Paling secara batiniah lewat rasa.
Tapi nek jenengan sudah mengatakan selain Allah itu tidak wujud, maka Anda akan tahu wujud dohiri Allah. Gak usah ngenteni akhirat sok apa sing dikatakan ketika saat kita masih ada di kelas syariat dulu. Akhirat sesuk kan nek wis beberapa tahapan proses dunia itu kiamat, terus nanti hari kebangkitan, terus hari penghisapan, barulah kita nguwat siratal mustaqim sing kejungkel yonan roko, lah ngoten nggih, sing mlakune lurus nang suar, baru ketemu Allah sak dohiri, lah ngoten toh. Kita nggak bicara tentang hal itu sekarang. Jikalau saya ulangi, jenengan sudah betul-betul mengatakan dan beriman selain Allah itu tidak wujud, maka Anda pasti akan tahu wujudnya Allah secara dohir, tidak batin aja. Pun jenengan nek mengatakan roh iku makhluk apa kholik? Parane sampean ngomong kholik iku tekon ndi? Memang Pak ya, nanti jenengan mengatakan roh itu bukan roh, karena nama roh itu sudah tiada. Jikalau itu masih makhluk, maka jenengan akan tahu sebetulnya Allah dari sisi zahir. Jasad sampai iki bisa nyapo-nyapo, iku sebetulnya perilaku roh. Bukti umpama roh sampai iku raono, alias bahasa syariat dicabut malaikat Israel, jasad iso lapo. Nah, langen dah. Berarti apa yang dilakukan oleh jasad iku hakikate perilakune roh. Tinggal jenengan iki masuk di dalam kalimat roh itu siapa? Makhluk apa kholik? Jenengan jawab kholik, kata salah no. Jenengan jawab makhluk, yo kata salah no. Gus tambah bingung kula niki. Kok gak disalah no? Karena kapasitas imannya masing-masing. Ngoten lho kula niku maksude. Silakan. Nek sampean takok asline yo napa, baru kula ngomong. Terus pundi? Sing asli mawon, mboten KW. Sampai nek ngundang Roma asli misali, ya bondone gede. Nek KW ya gak sama dengan asli. Jenengan beli sandal asli kulit bukan KW, harganya lebih mahal. Maksudnya apa? Jenengan akan menemukan asli birriyadati wal azkar. Harus berani prihatin dan zikir, baru ketemu asli. Sing kula omong iki iku sebatas ilmu. Jenengan tidak akan dong 100% manakala tidak ketemu. Wis ilmu ning ngene itu. Jopo njero iki Allah. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Allah ya dohir, Allah ya wis iku teori nih. Jopo ya Allah, jero ya Allah. Wis jenengan ben gak munyer-munyer birriyadati wal azkar. Sampai harus riyadah dan dikir sampai nuju ana pun. Engko nek wis nuju ana lah ngomong ini. Oh bener arek gendeng biyen ngomong ngaten. Nek sakniki tasik sampai niki wis ngaji bingung no. Pun niku wau.
Berarti apa? Janganlah kau mengharapkan lekas datangnya buah kates. Lawang kamu itu belum nandur, parane tekondit. Tanduren pohon kates nanti dengan sendirinya pada waktunya buahnya akan datang sendiri. Yang terpenting Anda harus mencukupi apa yang dibutuhkan pohon kates itu. Pupuknya, airnya, udah. Artinya birriyadati wal azkar, lakukanlah itu. Ojo kakean. Gus, kula niki 2 tahun durung wusul-wusul. Kan tak? Iku berarti kita kakean cocot. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Barang siapa di dalam hatinya ingin ada keinginan untuk bertemu Allah, syaratnya bertemu Allah itu aja lakukan. Masalah wujute karep iku engko apa jari Gusti Allah. Artine mesti teko nek wis wayahe tek. Ana wong meteng, Pak. Wong meteng, orang hamil 1 bulan belum waktune metu, ngedeno wato bagaimanapun ya ora metu-metu. Tapi nanti kalau ibu hamil sudah waktunya anak itu keluar, digawe ngeden titik ngene wis. Iku laksana seperti itu, Pak. Cukup bagi Anda, bagi kita untuk mencukupi apa yang dibutuhkan pohon kates tadi. Pupuknya, airnya, manakala ada hama harus kita semprot atau gimana. Apa maksudnya? Jagalah birriyadati wal azkar. Syaratnya cuma 2 ketika kita ingin bertemu Allah. Pertama, falyamal amalan solihan. Benahi dzikir sirul asr terus. Kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan mudah muncul keakuan diri dalam hatimu ketika saat nyapo-nyapo. Ada lagi, satu lagi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Kecamatan Taman, Nggih. Kampung Keramat Jeku. Asmaullah Muhammad Wujud. Nggih. Badhe tanggit Gus masalah babagan salat sing kula praktekaken. Nggih. Lasien wonten kiai ngengken kula salat tapi cekelan isine takbir Allahu Akbar liwat rasa. Lah samangke niku kula praktekaken semenjak kula kantuk dawuh kados mengkaten niku sampai sakniki napa leres ngangge isine Allahu Akbar niku dijepeng lewat rasa uripe termasuk uripe Allah. Lah niku sing kula praktekaken kados mekaten. Nggih. Kados kula nglampahi pas waya dados ngimami mas salat maghrib. Lah sing kula cepengi kados mekaten niku wau sampai ayat niku mboten karu-karuan. Wonten Gus. Ngebleng. Ngoten nggih. Akhire jamaah niku Lari kabeh. protes. Protes. Nggih. Saderenge sak mantuni salam. Lah kula nggih saged mboten saged jawab. Wis kula pasrah mawon ngoten. Nggih. Nggih kados mengatakan Gus Nggih, sing kula sampaikan dene enten kesalahan
kula nyuwun nggih pangapunten lan nyuwun bimbinganipun. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya secara ringkas iya. Tapi urainya Allahu Akbar yang bagaimana? Bukan itu harus dibaca, enggak. Itu harus diterapkan maksudnya di dalam rasa. Allah utawi urip dalam diri Anda. Ana iku akbar wujude. Urip ya iku kekuasaane iso ngadeg, iso ruku, iso sujud, iso nyapo-nyapo. Itulah tadi yang ku maksud Allah batin, Allah dohir. Allah utawi urip ana iku akbar wujude ana yaiku dohiriyah jenengan iki gemebyar. Contoh wujud jenengan gerak-gerak sholat itulah akbar. Lah akbar iku wujud dari urip Allah di dalam ana tadi. Memang iki jalannya lewat rasa. Tetapi saya tambah, jangan hal itu hanya dilakukan ketika sholat 5 waktu, tapi lakukanlah juga di luar sholat 5. Inilah maksud saya Allah Muhammad iku nyatane Allah. Hurufnya ya mesti podo papate alif lam lam ha. Muhammad mim ha mim dal. Iku maknane ngadeki wong salat, rukuk sujute lungguhe wong salat. Nek wis iki diplekno iku sing disebut syahadat tunggal. Sing bersaksi juga yang menyaksikan. Pun lengkaplah wal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Leres pun. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.